Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang cantik, yang soleh, solehah, yang ganteng. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Masih dalam sistem pembelajaran online, nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa kita berdoa terus, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kembali kehidupan kita normal seperti sedia kala. Oke? Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali untuk memohon keberkahan dari Allah. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang keliling lingkaran, masih ya. Masih keliling lingkaran. Ingat ya, keliling lingkaran itu pakai D atau R? Ya, pakai D yang panjang. Nah, ingat ya, pakai D yang panjang. Pi-nya, saya ulang lagi, 22/7 atau 3,14. Bedanya kamu udah tahu pakai yang bagaimana. Oke. Kalau cari keliling, dikali Pi kali D, ya kan? Kalau mencari D, nah dibalik. Keliling dibagi Pi. Keliling dibagi 22/7. Gitu ya? Cuman itu aja. Oke, kita bahas tabel yang kemarin. Nomor 1 sampai 10 ya. Oke, nomor 1 sampai 10 di halaman 63. Nomor 1 ditulis seperti ini modelnya ya. Pak Iqbal ucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah mengumpulkan. Ada yang cepet banget ya. Baru mulai pembelajaran langsung, Pak, saya udah ngumpulin. Masya Allah, hebat, luar biasa itu. Oke, ini mencari keliling berarti ya, R-nya ada. Kalau R-nya 30, berarti D-nya 3 kali 2 gitu kan, 60. Maka kelilingnya 60 ini nggak habis dibagi 7 kan? Berarti 3,14 dikali 60. Langsung ya, Pak Iqbal langsung ya. Susun ke bawah. Ini 0, 0, 0. Seperti biasa. Ini 4, sisa 2. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. Habis. 6 kali 3, 18. Kita jumlahkan. 0, 4, 8, 8, 1. Komanya ada 2. 4 ya. Di sini. Jadi 188,40 atau 0,4 cm. Ingat ya, kalau keliling luas atau hitungan-hitungan satuan yang lain, jangan lupa kamu tulis satuannya sesuai dengan soal. Kalau sentimeter ya sentimeter, kalau desimeter ya desimeter, kalau kilometer ya kilometer, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan nilai. 188,4 cm sangat berbeda dengan 188,4 km misalnya. Beda banget. Ya. Jadi jangan lupa, biasakan dan memang wajib ya kalau menghitung ruang keliling atau luas, sertakan satuannya. Kalau keliling dia tidak ada persegi atau kubik, nggak ada. Kenapa? Karena keliling sebenarnya kan cuma ditambah aja keliling gitu ya. Cuma ditambah-tambah aja. Ya, tidak ada dikalikan, cuma lingkaran aja yang perlu khusus rumusnya ya. Tapi tetap tidak ada persegi. Ya, bedanya apa? Nanti kita ketemu di luas. Oke. Nomor 1 sudah, sekarang nomor 2. Nomor 2 yang dikasih tahu, keliling malah ya. Kelilingnya 132 cm. Kalau gitu cari R dan D-nya ya. Kalau dari keliling pasti dapat D dulu kan? Karena keliling pakai D, ya kan? D berarti 132 dibagi 22/7. Atau 132 dikali 7/22. Dibalik, ya kan? 132 dibagi 22 bisa ya? Coba sederhanakan bagi 2 dulu gitu. Atau langsung juga bisa. Sama-sama dibagi 2, ya kan? Ini 6, ini 1. Tuh, ya kan? Jadi 42/1 sama dengan 42 cm. Kalau gitu R-nya, kalau D-nya 42, R-nya tinggal dibagi 2. Ya kan? Kalau R yang diketahui, D-nya dikali 2. Mencari D. Mencari R, ya dibalik. Dibagi 2. 42 dibagi 2. 21 cm. Lengkap. Gampang ya? Oke. Nomor 3. Nomor 3 itu yang diketahuinya PQ. Oke, PQ itu berarti D ya. Nomor 3. D-nya 16
cm. Kalau gitu R-nya tinggal bagi 2 kan? 8 cm. Keliling, nah, pakai D ya. Awas jangan pakai R, pakai D. 16 nggak habis bagi 7, berarti 3,14 kali 16. Gitu ya. 4, 2, 8, 18. Yang kedua 4, 1, 3. Jadi jumlahnya 4, 12, 1, 10, 1, 5. Komanya ada 2. Nih. Nah, jadi 50,24 cm. Oke? Paham ya? Ini kita hapus lagi. Ke nomor 4. Nomor 4 apa? 110 keliling. Oke. Kalau keliling berarti dibagi. K-nya 110 cm. Berarti D-nya adalah 110 dibagi 22/7 atau 110 dikali 7/22 gitu ya. Dibagi 2 bisa nih. Ya enggak? Dibagi 2 berapa nih? 55 ya? 55 ini dibagi 2 11. Bisa lagi enak nih. Dibagi 11, iya kan? Dibagi 11 ini 5, ini habis. Jadi tinggal 5 kali 7, 35 cm. Berarti R-nya bisa nggak ngitung 35 dibagi 2? Ya. Kalau bilangan ganjil dibagi 2 pasti 0,5 pasti. Ya. Nih caranya begini. 35 dibagi 2. Iya pakai cara rumah kan? 3 dibagi 2 yang mendekati 1. 1 kali 2, 2. Sisanya 1. Turun 5-nya. Gitu kan? 15 bagi 2 yang mendekati 7. 7 kali 2, 14. Sisanya 1. Nggak ada bilangan lain kan? Selesai kan habis. Tapi belum, masih ada sisa gitu. Ya berarti ini dipinjem 0, ini kasih koma. Kan gitu kalau dijadiin bilangan desimal. Ini jadi koma. Nah, 10 bagi 2, 5. Tuh. Jadi 17,5 cm. Atau 17,5 cm. Boleh. 17 1/2. Sama aja. Ya. Gitu caranya. Oke. Lanjut nomor 5. Nomor 5 itu yang diketahui D-nya 10. D-nya 10. Nomor 5. Ya. D 10 cm berarti R sama dengan bagi 2, 5 cm. Kalau gitu keliling, kalau kalian 10 kemarin saya udah ajarin kan? Gampang. 3,14 kali 10, gitu kan? Ya. Kalau perkalian bilangan 00 gini, tinggal geser komanya kemana kalau dikali kemarin? Ke kanan. Berapa langkah? Lihat, ini pengalinya 10, 0-nya 1, berarti 1 langkah, ya kan? 1 langkah ke kanan. Nah, di sini. Jadi 31,4 cm. Nih kelilingnya. Ya, gampang ya? Nggak usah pakai susun ke bawah kalau perkalian 10, 100, 1000 gitu ya. Geser komanya, 10 geser ke kanan 1, 100 geser ke kanan 2, ya kan? 1000, 3 dan seterusnya. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu kelilingnya 264 ya. Keliling. 264 cm berarti D-nya dibagi ya, yang diketahui keliling. 264 dibagi 22/7. 264 dikali 7/22 gitu kan? Oke. Dibagi 2 dulu deh ya. 1 3 2. Ya enggak? 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. 1 3 2. Ini dibagi 2 11. Nah, ini bisa nih. Ya. Pas banget. Ya. Dibagi 11. Coba pakai cara rumah ya. 1 3 2 bagi 11 12. Nah, ini habis 1. Jadi 12 kali 7, 54 cm. Kalau gitu R-nya, nih ya. R-nya 54 dibagi 2, 27 cm. Udah gampang tuh bilangannya. Next, nomor 7. Nomor 7 OP, OPR ya.
Nomor 7, R-nya 28 cm katanya. Oke. Kalau gitu D-nya kali 2, 56 cm. Keliling, bisa dibagi 7 nih. 22 per 7 kali 56. 56 bagi 7, 8. 8 kali 2, 16, 176. Betul ya? 176 cm. Ya, 176. Nomor 8. Nomor 8 lagi yang diketahui R. Ya. R-nya berapa tuh? 15 cm. Kalau gitu D-nya tinggal kali 2. 30 cm. Kalau gitu kelilingnya 3,14 kali 30. Oh, 0, 0, 0. 12 sisa 1. Yo, spidolnya tipis. 12 sisa 1. 3 tambah 1, 4. Habis. 3 kali 3, 9. Gitu ya. Jadi 0, 2, 4, 9. Komanya ada 2. Jadi 94,2 atau 20 cm. Perasaan spidol saya baru deh. Bentar ya. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu yang diketahui D. Oke, D-nya 40. Nomor 9, D-nya 40 cm. Kalau gitu R-nya tinggal dibagi 2 kan? 20 cm. Keliling. Tadi kayaknya udah kali 4 ya. Coba lagi ah. 3,14 kali 40. 0, 0, 0. 16, 1, 5, 12. Betul nggak? 16, 1, 5, 12. Betul. 0, 6, 5, 12. Komanya ada 2. 125,60. Atau koma 6. Boleh. Baik, terakhir. Nomor 10. Nomor 10, R-nya 24. Oh. R-nya 24. Kalau gitu D-nya kali 2. Berarti 48 cm. Gitu kan? Berarti kelilingnya 48 nggak habis bagi 7 ya. 3,14 dikali 48. Gitu ya? Dikali 48. Ini 32. 2 sisa 3. 8 tambah 3, 11. Sisa 1. 8, 24 tambah 1. 25. Habis. Yang kedua. 4 kali 4, 16. Sisa 1. Ini tambah 1, 5. Ini 12. Set. Nah, tambahin. 2, 7, 0, 1, 5, 1. Komanya ada 2. Cut. Jadi 150,72 cm. Selesai. Jadi begitu nah ya. Ya, ada 10 nomor, agak banyak, nggak apa-apa, sengaja Pak Iqbal kasih supaya kalian familiar, terbiasa mengerjakan soal keliling ya secara hitungan. Kemarin yang pertama dengan gambar, udah bisa, mantep. Sekarang dengan tabel dengan tulisan gitu ya. Boleh, mantep, udah bisa. Baru kali ini terakhir di keliling pemecahan masalahnya. Itu yang paling penting ya. Jadi berhitungnya kalian sudah paham. Sekarang tinggal kita coba bermain game dengan memecahkan misteri soal keliling. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ya, kita akan berpetualang dengan soal-soal keliling ya. Ngebayangin gitu aja kayak main game, adventure gitu kan. Berpetualang menyelesaikan masalah. Selesai pos ini, pindah ke pos 2. Selesai nomor 2, pindah ke pos 3 gitu ya. Untuk mendapatkan harta karun. Baik. Ya, kita buka halaman. Sebenarnya di halaman 63 gitu ya. Banyak sekali dalam kehidupan yang berhubungan dengan keliling lingkaran. Seperti kenapa para ahli astronomi gitu ya, dia bisa menghitung sebenarnya keliling bumi kita berapa, keliling bulan berapa, bisa menghitung jarak. Kamu pernah lihat nggak Abi, Bunda, Ayah, ya,
Ayah atau bunda kamu ketika menyetir gitu, baik naik mobil atau naik motor, ya. Di depan setirnya itu kan ada speedometer namanya, speedometer ya. Yang ada yang pakai jarum, kalau di gasnya ditekan, gitu jarumnya berputar, gitu ya. Atau ada yang digital, pakai angka, keluar angkanya, cek 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 cek, cek 30, 40, 50 gitu ya. Itu apa sih? Menunjukkan kecepatan. Digitalnya itu menunjukkan kecepatan, tapi nanti ada odometernya yang bawah, itu akan terbaca oleh sistem kendaraan bermotor, baik mobil atau motor, gitu. Jarak yang kita tempuh berapa? Itu dia bisa ngitung. Kok bisa nggak pakai meteran, motor atau mobil, ya, dari rumah kamu ke sekolah aja. Pasti itu motor odometernya berubah. Setiap di bawah jalan, dia berubah, bertambah terus. Kenapa? Ya karena jarak yang ditempuhnya semakin dipakai, ya semakin banyak dipakai, semakin bertambah. Setiap dipakai, dia pasti bertambah. Atau kalau kosong sama sekali, bisa kita netralkan ke 0, gitu. Kita mau menghitung jarak dari rumah kita ke sekolah melalui jalan yang kita tempuh, berapa sih jaraknya? Itu bisa. Kok bisa? Nah, dari mana? Ya, kendaraan bermotor memanfaatkan putaran roda yang berbentuk lingkaran untuk menghitung jarak tempuh. Seperti itu. Ya. Pokoknya yang ada rodanya, mau motor, mau mobil, mau pedati, delman, itu yang ada rodanya gitu ya. Itu bisa dihitung jarak. Bisa dihitung jarak dengan putaran roda itu. Kok bisa? Nah, begitu ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, seandainya ini roda, ya, mau roda motor, mobil, ya, pesawat atau apapun lah rodanya. Begini, ketika kita, misalnya ini titik awalnya dari sini, ya, lalu dia diputar, berjalan, kan ini muter dong, bergerak dong ininya. Misal kita kasih tanda nih ya, di bawah roda kita kasih tanda, lalu kita putar, dia kan bergerak yang ininya nih. Kalau sampai kembali lagi, begini, kembali lagi ke titik sini, nah, jadi mutarnya satu putaran, gitu ya. Atau kalau kamu berlari di stadion yang kemarin saya contohkan di stadion GBK misalnya, ya, stadion bola yang bulat bundar gitu berbentuk lingkaran. Kamu berjalan, main sepeda, main skuter, ya, main apapun atau berlari, jogging gitu. Kan joggingnya begini kan, mengelilingi ini kan. Ya, kalau kamu mulai dari sini, berlari kembali lagi ke titik awal, ke titik start, itu namanya satu putaran, satu keliling. Gitu. Satu putaran atau satu keliling. Begitu juga roda ini, ketika kita kasih tanda di bawah, lalu dia berjalan, berputar, titik ini terus berputar, kembali lagi ke sini. Nih. Nah, kan ada jarak nih. Jadinya tuh, dari sini ke sini, ada jarak kan? Paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, saya ulang lagi contohnya, ketika kamu berlari di stadion tadi, kamu berputar dari titik start sampai kembali, itu ada jarak yang kamu tempuh. Ya, kalau Stadion Madia, stadion atletik resmi, sekali putaran itu berjarak 400 meter. Sehingga satu lingkaran atau keliling stadion itu berapa meter? 400 meter. Sekali kamu berjalan atau berlari menempuh jarak 400 meter. Satu kali. Ya kalau 2 keliling ya dikali 2. Kalau 3 keliling ya dikali 3, gitu. Jarak yang kamu tempuh. Maka, ketika roda ini berputar, sekali berputar, ada jarak. Kalau stadion berarti, dari sini ke sini, berapa meter tadi stadion resminya? 400 meter. Karena satu kali keliling itu 400 meter. Nah, jaraknya jadi begini, 400 meter. Kalau stadion. Ya, kalau roda kan nggak 400 meter lah. Keliling roda kan kecil, ya kan? Ini kalau stadion saya contohkan. Atau kalau seandainya stadion ini berbentuk lingkaran, ya, kita ukur dengan benang. Ini benang nih misalnya, yang lingkaran ini benang. Kita potong, lalu kita tarik garis lurus. Nih, jadinya begini. Gitu ya. Artinya, satu kali roda itu berputar, itu berarti satu keliling. Atau keliling lingkaran itu. Paham? Berapa keliling stadion ini? 400 meter.
Ya, kalau kita putus, kita tarik garis lurus, ya 400 meter panjang garisnya ini. Nih, kalau kita putus jadi 400 meter. Atau kalau ini roda besar, ya, sekali dia berputar, jaraknya 400 meter dari sini ke sini. Paham nggak? Saya nggak ada benang ya. Saya ingin mencontohkan begini deh. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nih, maksud saya begini nih. Kalau ini stadion tadi atau roda, anggap berbentuk lingkaran ya, karena ini susah dibentuk lingkaran nih, apa namanya, kabel, ini kabel ya. Kalau ini berbentuk lingkaran, ya seandainya nih berbentuk lingkaran, bisa dibuat lingkaran sebenarnya. Lalu kita putus tarinya, ya. Jadi lingkaran yang tadi nih, lingkaran yang benang ini, ya begini nih, susah bikin lingkarannya nih, ya. Kalau kita putus, set. Tuh, jadi garis lurus. Nih, dari sini ke sini, ini 400 meter. Kalau dibikin lingkaran, ya kelilingnya jadi 400 meter kan? Tuh. Tuh. Ngerti nggak? Paham kan maksudnya ya? Insya Allah ngerti ya? Sekali lagi, ini misalnya stadion tadi nih, bentuknya lingkaran, kabel ini. Ya. Kalau kita putus, lalu kita tarik garis lurus, tuh jadinya. Ya. 400 meter dari sini sampai sini, 400 meter. Kalau kita gabungin lagi, kita sambung lagi, jadi lingkaran lagi, ya kelilingnya 400 meter. Pasti 400 meter. Paham ya? Jadi maksudnya adalah, sekali lagi, ketika roda berputar, satu kali putaran penuh, ya, itu satu keliling lingkaran. Paham? Jadi kenapa motor, mobil, roda itu bisa mengukur jarak tempuh kita. Misal kamu jalan-jalan ke Bandung, dari rumah ke Bandung, ya. Kamu coba sekali-kali nanti kalau jalan-jalan keluar kota, minta Abi yang nyetir atau Bunda yang nyetir, coba dinetralkan ke 0. Nah, sampai Bandung nanti lihat angkanya. Berapa kilometer? Itulah jarak tempuh dari rumah kamu ke Bandung. Dari mana ngitungnya? Dia melalui putaran roda sistemnya. Berapa keliling rodanya berapa? Dihitung dulu. Keliling rodanya dihitung. Lalu dari rumah kamu sampai Bandung itu berapa putaran selama perjalanan? Kita nggak mungkin bisa menghitung kan? Sistem komputer lah yang menghitung. Atau sistem mekanik yang ada di kendaraan. Dia bisa menghitung roda itu berputar berapa. Lalu dikalikan dengan kelilingnya, jadilah jarak. Gitu. Maka tidak aneh. Ya. Bahkan orang mengukur jalan, kamu mungkin pernah lihat ada orang yang bawa tongkat berpakai roda gitu, jalan di sepanjang gitu. Itu untuk apa? Mengukur panjang jalan. Ya, nggak usah pakai meteran lagi, cukup dengan roda kecil itu. Nah, nanti dia bisa menghitung berapa meter perjalanannya sama dengan roda kendaraan, gitu. Ya, jadi ini sekilas penjelasan singkat salah satu manfaatnya atau kita menghitung jarak menggunakan putaran lingkaran atau roda, menggunakan keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran salah satu fungsinya untuk bisa digunakan untuk menghitung jarak. Ya. Bumi kita satu lingkarannya bisa dihitung oleh astronomi, ya. Sehingga bisa diketahui nanti berapa jari-jari bumi, berapa diameter garis tengah bumi gitu. Bisa. Bulan pun begitu, matahari bisa terukur. Kenapa? Bentuknya lingkaran, bulat. Ya. Oke, sekarang coba lihat contoh halaman 64. Nah, kita mulai berpetualang dengan yang soal yang ada di buku, ya. Tantangannya soal yang ada di buku. Kita berpetualang, oke? Baik. Coba kita lihat. Ini saya hapus ya. Ini sudah paham insyaallah ya. Baik. Contoh soal yang halaman 64 yang bawah. Kita lihat. Ya, saya bacakan dulu soalnya. Jari-jari roda sebuah mobil adalah 20 cm. Ingat, jari-jari soalnya. Ya, perhatikan kalau soal cerita itu betul-betul perhatikan bunyinya, ceritanya ya. Kemudian informasi datanya, nilai-nilai perhatikan jangan sampai salah, baik nilai, angka atau satuannya. Ya, saya ulang. Jari-jari roda sebuah mobil adalah 20 cm. Oke. Roda tersebut berputar sebanyak 500 kali. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut tuh kan? Ya, dari putaran bisa ditanya berapa jarak yang ditempuh. Sama juga tadi cerita saya yang waktu kamu ke Bandung. Ya, dari rumah ke Bandung
kok bisa dihitung jaraknya dari mana? Putaran roda. Ya, di sini katanya 500 kali. Nah, begini nah. Anak-anakku yang cerdas ya, perhatikan. Karena kita berbicara tentang keliling lingkaran, maka kamu tidak usah repot-repot susah-susah mikir banyak-banyak ya. Karena ada prioritas yang harus kamu perhatikan. Ingat, ini soal tentang keliling lingkaran. Jadi, pastikan kita tahu berapa kelilingnya di soal itu. Kalau nggak ada, berarti kita cari kelilingnya. Untuk mencari keliling, pastikan ada diameter, ada D-nya. Ya nggak? Kan menghitung keliling pakai D. Nah, jangan lupa, kembali lagi ke soal yang tadi tuh. 2 kali latihan kamu, ya. Ingat, keliling pakai D. Jadi kalau kamu mau mencari keliling lingkaran, ya, baik soal cerita maupun gambar, tulisan angka langsung, pastikan cari D-nya berapa. Itu dulu. Baru soal-soal yang lainnya ada nanti. Ya, misteri-misterinya banyak nanti. Tapi pastikan dulu itu. Harus ada keliling dulu. Nah, cuma pelajaran ini bukan menghafal, kan? Nah, iya kan? Bukan menghafal. Jadi perhatikan. Ya, ceritanya seperti apa yang termasuk keliling lingkaran. Gitu. Kayak tadi itu putaran roda, putaran keliling, ya. Itu keliling. Ingat, saya ulang lagi, prioritasnya harus ada keliling. Kalau tidak ada, cari kelilingnya. Dengan apa? Harus ada D. Harus ada diameter. Begitu. Kembali lagi ke soal contoh. Katanya, kita catat dulu data soalnya. Jari-jari sebuah mobil. R. Jari-jari itu R ya. R 20 cm. Dah. Soalnya gitu doang. Terus putaran katanya. Putaran 500 kali. Gini ya, 500 kali saya nulis singkat. Oke. Nah, coba lihat di soal ini. Ada nggak keliling lingkarannya? Udah dikasih tahu soal ini belum kelilingnya? Belum. Makanya kita cari dulu. Harus ada keliling. Setiap nomor itu harus ada keliling. Namanya soal keliling lingkaran, ya nggak? Ya. Ada nggak kelilingnya? Belum. Ya kita cari. Oke, kita cari kelilingnya dulu. Nah, baik. Mencari keliling lingkaran, dapetin apa dulu? D. Ada nggak D-nya? Nggak ada. Nah, kita cari dari mana? R. Nah, gitu. Hubungannya selalu begitu. Ya, R-nya ada. Kalau R-nya ada 20, berarti D-nya bisa kita cari. Berapa D-nya? Tinggal kali 2 kan? 40 cm. Kalau sudah dapat D, berarti kelilingnya bisa kita cari dong. Ya nggak? Kelilingnya adalah 40 habis dibagi 7 nggak? Nggak. Aduh, sorry. Sampai jatuh. Nggak apa-apa deh. Maaf ya, gangguan tenis. Jadi kelilingnya 3,14 kali 40. Tadi kayaknya udah ya di soal latihan ya. Nggak apa-apa, kita hitung ulang ya, biar terbiasa. Lagi-lagi terbiasa. Ya, bisa karena biasa. Oke, ya. 0, 0, 0. Ini 16, sisa 1. Ini 4 tambah 1, 5. Habis. Ini 12. Jadi kalau saya menghitung gitu tuh, ya, saya coret, yang sudah nggak kepake coret, ketahuan, berarti udah nggak dipakai lagi gitu. Kalau nggak terbingung, yang mana tadi sisanya ya? Kalau banyak angka gitu. Oke, ditambahin. 0, 6, 5, 12. Oke, komanya ada 2. Deh, sentimeter. Jadi 125,6. 6 aja ya. 0-nya boleh dicoret ya. Oke, 125,6 cm. Itu keliling lingkarannya. Tadi di awal sudah saya jelasin. 1 kali putar segini. Ya, keliling itu kan satu keliling itu kan 1 kali putar, ya kan? Roda itu 1 kali berputar segini, 1 keliling, ya kan? Kalau 500 kali tinggal dikali. Ya, 1 kali berputar segini. Kalau 500 kali, ya kayak kamu berlari tadi di Stadion GBK, ya kan? 1 putaran, 1 keliling kan? Berapa? 400 meter. Kalau 2 keliling, ya kali 2, 800. Kalau 3 kali keliling, ya kali 3, 1200. Kan gitu, dan seterusnya. Ya, jadi berapa jaraknya? Soalnya nanya berapa jaraknya, ya kan? Tinggal dikaliin, ini kali putaran. Nah, lihat satuannya masih sentimeter. Oke, jadi jaraknya jarak. Jarak ya. Berarti 125,6 gitu kan? Dikali 500 ya, 500. Betul nggak? Dikali 500 karena 500 putaran.
Ya, satu putaran ini. Kalau 500 putaran ya kali 500. Saya ulang-ulang lagi tuh biar jelas ya, biar paham. Oke, yuk kita hitung yuk. Ini, ingat, komanya cuekin aja dulu, ya nggak? Ini, 0, 0, 0, 0. Yang kedua, sama. 0, 0, 0, 0. Enak yang ngitungnya ya. Baru yang ketiga, 5 kali 6, 30. Ingat ya, di geser satu. Nih yang kedua, tuh geser satu. Yang ketiga berarti di sini. Ya. 5 kali 6, 30. 0, sisa 3. 5 kali 5, 25. Tambah 3, 28. Coret, sisa 2. Ini 10 tambah 2, 12. Coret, sisa 1. Ini 5 tambah 1, 6. Ya kan? Tambahin deh. 0, 0, 0, 8, 2, 6. Komanya ada berapa? Ada 1. Tuh, komanya di situ. Ya kan? Sentimeter. Nah. Oke. Ya, coba kita tulisnya dengan benar ya. Ini koma 0 boleh nggak dicoret 0 ini? Boleh ya. Kalau koma 0 biarin aja, coret aja, hilangin aja, nggak usah dipakai, ya kan? 1, 2, 3 titik. Nah, jadi jaraknya adalah 62.800 cm. Oke? Sentimeter. Nah, kalau mau dijadikan meter, ingat nggak bagaimana caranya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Gitu kan? Ya kan? Ingat tangga. Kalau satuan ingat tangga. Sekarang coba rubah. Ini udah benar jawabannya. Sampai sini aja udah benar. Tapi namanya jarak, tempuh, masa pakai sentimeter? Biasanya kalau nggak meter, kilometer. Gitu kan? Coba kita rubah dari sentimeter ke meter. Bukan salah loh, Nak ya. Jawab begini aja udah benar, karena di soal tidak dikasih tahu, ya. Dia minta sentimeter, meter atau kilometer. Jadi jawab begini aja udah benar, gitu ya. Nah sekarang kita rubah ke meter. Dari sentimeter ke meter, coba naik berapa? 1, 2, naik 2, ya kan? Ya kita ambil 2 bilangan dari belakang, 1, 2, koma. Berarti 628,00 meter, ya kan? 0,00 boleh nggak dibuang? Buang aja. Ya kan? Jadi 628 meter. Paham ya? Oke? Atau mau dijadiin kilometer. Ini benar, ini benar. Ini sama aja. Makanya saya bilang tadi di awal, ini sangat penting satuan. Ya, jangan pernah ditinggal. Satuannya apa? Ya ditulis. Tuh lihat, sentimeter ke meter beda. Ya kan? 62.800 cm sama dengan 628 meter. Jauh kan? Ini 62.800. Ini cuma 628. Jauh karena satuannya beda. Tapi nilainya sami mawon, sarwo ketel, sama aja. Sama aja, ya. Cuman angkanya beda gitu. Nilainya sama. Paham ya? Coba kalau jadiin kilometer. Ya, dari meter. Dari meter ke kilometer. Meter ke kilometer. Nih. 1, 2, 3, naik 3. Berarti dibagi 1000, ya kan? Kita hitung. Ambil 3 bilangan dari belakang. 1, 2, 3, kasih koma. Nggak ada bilangan lain, berarti kasih 0. Jadi 0,628 kilometer. Nah, ini tiga-tiganya benar. Ya. 62.800 cm, benar. 628 meter, benar. 0,628 kilometer juga benar. Sami mawon tiga-tiganya. Ya, tinggal lihat pertanyaannya. Dia minta mana? Minta sentimeter, yang ini. Minta meter, yang ini. Minta kilometer, yang ini. Kalau dia nggak ada minta apa-apa, yang mana aja kamu tulis tiga-tiganya benar. Apalagi tiga-tiganya lengkap. Luar biasa. Kamu memang hebat. Ya, paham ya? Jadi begitulah ya, salah satu manfaat atau misteri ya, masalah di dalam keliling lingkaran. Jadi jangan lupa prinsipnya, prinsip kerjanya. Ya, jangan lupa. Pertama, pastikan di soal itu ada keliling. Ya, baru pertanyaan yang lain. Pastikan. Ya. Yang kedua, pastikan ada D-nya. Gitu. Kalau keliling yang nggak ada, ya harus ada D-nya ya. Ya, kalau ada D, nyari keliling. Ya nggak? Kalau kelilingnya ada, berarti nyari D. Kan udah kita latih kemarin. Ya? Paham ya?
Nah, ceritanya macam-macam ya, bisa roda, bisa kue, bisa kolam ikan, macam-macam yang bentuknya semuanya pasti lingkaran karena kita sedang belajar lingkaran. Oke? Bisa dipahami? Mantap. Oke, sekarang kalau gitu kamu kerjakan halaman 65 ya, soal misteri-misterinya. Yuk, kita berpetualang dengan misteri-misteri soalnya. Betul nggak? Oke. No, halaman 65 nomor 1 sampai 5 aja dulu ya. Jadi halaman 65 1 sampai 5. Oke. Soalnya nggak perlu ditulis ya. Kayak gini aja ngerjainnya nih. Nih, cari datanya. Ya, langsung jawab. Gitu ya? Ya, begini. Oke? Nomor 1 sampai 5 halaman 65. Setengah-setengah aja dulu, ya. Dikit-dikit, yang penting kamu paham. Oke? Coba, cari nomor 1 ya. Nomor 1 sama contoh. Ya? Sama sama contoh. Nomor 2, nah, malah ditanya berapa keliling telur? Ya, keliling telur. Berarti harus kalau nyari keliling berarti harus ada D-nya. Cari D-nya. Gitu. Kalau udah D-nya ya tinggal cari kan gitu. Ya. Coba kamu pecahkan ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Next akan kita bahas dan kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Tipe kedua nomor 6 sampai 10. Tapi 1 sampai 5 aja dulu. Betul-betul kamu pahami. Oke? Karena bisa banyak masalah, bisa banyak misteri ya yang bisa diberikan sebagai soal keliling lingkaran. Tapi prinsipnya tetap yang namanya keliling, pastikan ada kelilingnya, pastikan ada D-nya. Gitu. Antara dua ini aja. Yang lain-lainnya mau diapain tuh soal gampang. Ya? Yang penting tetap soalnya mau bentuknya seperti apa, pastikan ada keliling, pastikan ada D. Ya? Paham ya? Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ya materi ini sehingga kita bisa memecahkan misteri masalah tadi. Oke? Baik, kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.